menuju ke tanah lapang. Ya. Adapun untuk Idul Fitri memang semuanya dianjurkan untuk makan. Idul Adha tidak dianjurkan makan bagi orang yang hendak berkorban. Demikian. Tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, maka kami persilakan untuk bertanya. Nah, ya. Terkait dengan diniatkan kepada berkorban, diniatkan kepada yang sudah meninggal. Ya. Kalau kita menyembelih kambing, maka bisa seperti itu, Ustaz. Apa artinya kalau kita bersekutu tentang sapi, ya, apakah juga yang menyembelih itu juga minta daftar untuk yang meninggal, Ustaz? Oh ya, baik. Yang kedua, Ustaz, terkait dengan takbir, ada yang mengatakan mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, Ustaz. Ya. Itu melakukan takbir hingga tasyrik. Redaksi yang ada di masyarakat itu bermacam-macam. Redaksi yang syar'i itu gimana? Kan Allahu Akbar kabiro dan seterusnya itu, Ustaz. Baik. Yang pertama, bahwa untuk persekutuan ya dalam perkongsian ini memang terbatas jumlahnya. Semisal sapi perkongsiannya terbatas untuk 7 orang saja. Ya. Adapun terkait dengan masalah pahala, ya, terkait dengan masalah pahala mau diniatkan kepada siapapun, maka ini tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berkorban, beliau berkata, ini dariku dan ini dari umatku. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwa sahabat atau para umat Nabi tidak ada yang berkongsi, tidak ada yang patungan kurban dengan Nabi. Tetapi Nabi berkata, ini dariku dan dari umatku. Alias untuk siapa kita peruntukkan pahala-pahalanya, maka ini tidak terbatas, bisa siapa saja. Ya, baik. Terkait dengan ketika menyembelih nanti, apakah perlu menyebutkan nama orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, atau orang-orang yang hidup? Misalnya ini dari saya, lalu disebut juga untuk ayah saya, untuk bapak saya, ini tidak perlu. Tetapi cukup hanya mengatakan ini dari saya dan untuk keluarga saya, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, maka ini sudah mencakup pada siapa saja. Dan upayakan kebaikan-kebaikan ini jangan dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu. Misalnya ini untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia misalnya, kan ada mbahnya, ada kakeknya. Kenapa tidak dikatakan dan ini untuk orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kami? Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti itu. Jadi bisa secara umum saja. Ini dari si fulan dan keluarganya. Keluarganya apakah di sini sudah mencakup yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia? Dengan demikian dia sudah meratakan kebaikan itu kepada keluarganya yang banyak. Tapi kalau dia hanya menyebut si fulan, berarti kebaikan ini dia persempit olehnya. Nah, demikian. Tentang persoalan takbir, sebenarnya Nabi SAW juga tidak menyebutkan bahwa ketika kalian hendak bertakbir maka ini redaksinya. Tetapi kita dapati beberapa redaksi-redaksi yang sahih, ada beberapa yang sahih dari sahabat, di mana redaksinya diantaranya yang sahih adalah membaca takbir 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun tambahan kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, kemudian zikir-zikir yang lainnya, maka kami tidak mengetahui adanya tambahan seperti ini yang sahih dari Nabi SAW atau juga dari para sahabat. Kemudian ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, dan seterusnya. Alias untuk persoalan ini sebagian ulama memandangnya persoalannya longgar. Mau takbirnya 2, mau takbir 3. Memang didapati bahwa takbir-takbir sahabat itu ada yang 3, ada yang bentuknya 2. Oleh karena itu kaum muslimin bisa dengan menggunakan 2 takbir, bisa juga dengan menggunakan 3 takbir. Nah demikian. Adapun bertakbir semenjak awal Zulhijjah, maka bertakbir ini adalah bagian daripada zikir yang bisa diperbanyak. Ya, karena ini adalah bagian daripada
amal soleh. Bisa bertakbir kapan saja yang ia kehendaki. Demikian. Ya. Berhubung Pak, untuk haji ada istilah haji akbar yang wukuf di hari Jumat dengan apa itu tadilah bahwa ini amalannya berlipat, pahalanya berlipat. Apakah ini sahih? Yang kedua, ketika pemerintah Arab itu untuk menghindari haji akbar karena membludak itu dialihkan, apakah juga diperbolehkan? Benar, haji akbar adalah setiap haji, ya haji yang dilakukan oleh Nabi SAW itu haji yang pertama dan sekaligus haji terakhir bagi beliau. Dan ketiga itu Nabi SAW itu Arafah, hari Arafahnya pas hari Jumat. Arafahnya pas hari Jumat. Dan Arafah ini hanyalah wukuf ini hanyalah salah satu bagian daripada rukun haji. Oleh karena itu haji kapanpun selain hari Jumat, haji walaupun bukan di hari Jumat itu juga disebut dengan haji akbar. Jadi tidak hanya terjadi Jumat itu disebut haji akbar sebagaimana yang diistilahkan oleh banyak orang. Selain itu pun terjadi di selain hari Jumat pun itu juga disebut dengan haji akbar. Demikian. Nah, seperti itu. Baik. Untuk alihnya, ya. Untuk mengalihkan karena kan masyarakat ini walaupun di tanah Arab sana ketika pemerintah itu mengumumkan haji akbar itu membludak. Nah, dialihkan apa boleh? Dialihkan kemana? Maksudnya itu dialihkan itu tidak diumumkan jadi haji akbar. Tidak dialihkan ke hari misalnya wukuf hari Jumat, lalu dialihkan ke hari Sabtu. Oh, nggak boleh, karena wukuf ini kaitannya dengan selain tempat juga kaitannya dengan waktu. Bahwa terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Jika misalnya diundur atau dimajukan, maka tentu tidak diperbolehkan. Berarti berada di luar waktu yang ditentukan oleh syariat. Nah, ya. Apakah ada doa khusus untuk menyembelih? Dan apakah kalau menyembelih tidak membaca bismillah itu tidak sah? Untuk zikir yang wajib adalah membaca bismillah. Untuk sunnahnya adalah menambahkan dengan kalimat Allahu Akbar. Jika kalimat Allahu Akbar tidak ada dan bismillahnya ada, selesai sudah. Walaupun dia tidak membaca doa apapun, walaupun dia tidak berkata Allahumma hadza anni, ya Allah ini korban dariku, walaupun dia tidak mengucapkan seperti itu sudah sah. Adapun dia membaca Allahu Akbar tapi tidak membaca bismillah secara sengaja, maka ini haram hukumnya dimakan. Haram hukumnya. Adapun jika dia lupa, maka sembelihannya adalah halal. Kalau lupa, sembelihannya adalah dia adalah seorang muslim, ya, dia adalah seorang muslim yang menyembelih hewan adalah dalil atau bukti keabsahan sembelihannya. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan bacaan bismillah, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Nah, demikian. Adapun doa-doa, ada beberapa doa-doa itu, tapi yang masyhur yang dibaca oleh Nabi pada beberapa kesempatan adalah berkata, ya Allah ini korban dariku dan dari keluargaku dan dari umatku. Bismillah Allahu Akbar. Atau Bismillah Allahu Akbar, ini dariku dan dari umatku. Lalu disembelih. Kami sudah menulis panjang ini, bisa dicek tentang doa sembelihan. Nanti kami akan kirimkan di artikel nanti di grup tanya jawab. Nah, ya. Apakah pekurban itu dari panitia harus memberikan bagiannya dari hewan yang dikorbankan atau boleh mengambil dari hewan yang lain? Karena pada waktu jumlahnya banyak, itu biasanya panitia akan kesulitan untuk menentukan ini bagiannya si A yang berkorban, sehingga ngambil dari hewan yang lain asal sama. Jika kaum muslimin korban ini bersifat kolektif, di mana ada beberapa hewan-hewan korban dikumpulkan di satu panitia, ya, lalu kemudian panitia tidak atau kesulitan memilah-milah mana dagingnya milik si fulan, yang ini daging milik siapa, maka tertukar-tukar juga tidak masalah, ya, tertukar juga tidak masalah, karena intinya dia sudah berkorban,
Ya, jadi tidak syarat, bukan syarat bahwa apa yang dia harus makan adalah apa yang diambil dari kurbannya tersebut. Makanya ulama sudah membahas di masa-masa yang sebelumnya, masa yang lampau, tentang misalnya ada kurban kambing, lalu hewan-hewan kurban ini tertukar. Yang ini milik si fulan, tapi di atas namakan si fulan dan keluarganya. Karena tertukar, hewannya kan tertukar-tukar. Sementara milik si fulan malah diperuntukkan untuk si fulan dan keluarganya. Maka ulama mengatakan kurban-kurban mereka ini adalah sah, tidak mengapa tertukar. Tidak mengapa tertukar. Demikian. Jadi tidak mengapa jika misalnya dia ternyata memakan daging kurban orang lain. Demikian. Nah. Ya. Pada umumnya kita di masjid untuk pengurusan sampai pembelian dan pengurusan hewan kurban itu. Nah itu nanti kan menggunakan air dari masjid atau musola. Itu bagaimana hukumnya? Maksudnya itu apakah pembiayaan itu untuk air atau listrik itu dari muslim yang sudah berkorban itu atau dibiayai masjid Ustaz atau akadnya bagaimana? Ya, baik. Jika kaum muslimin ternyata pihak pengorban itu memang murni semata-mata hanya menyerahkan kambing dan tidak ada biaya tambahan setelah itu, di mana yang bertanggung jawab ya yang diwakilkan itu siap menerima semua konsekuensinya, apakah pisau dari si penyembeli, kemudian tali yang digunakan untuk menggantung juga dari yang diwakilkan, maka hal itu tidak menjadi soal. Ya, tidak menjadi soal. Alias tidak mengurangi nilai dari korban si pengorban tersebut. Ya, apalagi misalnya jika memang masjid memiliki kas, ya memiliki kas dan menyiapkan untuk hal-hal seperti itu, maka tidak menjadi soal. Ya, tidak menjadi soal. Namun boleh juga panitia memajukan syarat, menetapkan syarat bahwa orang yang berkorban di tempat ini harus sudah menyiapkan ini dan itu. Ya, kalau di zaman dulu bahkan zaman sekarang ada tempat-tempat tertentu kalau berkorban sekaligus mengirimkan bumbunya. Ada sak bumbunya, ini bumbu gulainya, ini bumbu ininya. Ya nanti kalau disembelih ini bumbunya, biar gak repot lagi. Boleh-boleh saja. Jadi intinya, kalau memang panitia hendak menetapkan ketentuan atau syarat bahwa orang yang berkorban harus memberikan biaya lebih, maka hal itu diperbolehkan. Dan jika panitia tidak mensyaratkan hal tersebut, maka hendaklah orang yang diwakilkan tersebut tidak mengurangi nilai dari korban tadi. Misalnya dia menyerahkan 2.500.000, lalu kemudian yang diwakilkan mengambil keputusan sendiri, mengambil 200 atau 300 ribu untuk operasionalnya, sehingga kambing yang dibelanjakan senilai 2.200.000 atau 2.500.000 ini diambil. Ini tidak boleh kecuali ada persetujuan dari pihak yang mengorbankan. Nah, demikian. Ya, jadi tidak mengapa mengambil biaya operasional dari masjid misalnya, jika memang itu direstui atau diizinkan oleh penanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa doa mustajab pada hari Arafah? Hanya khusus bagi mereka yang berhaji, yang wukuf berada di padang Arafah, atau juga berlaku bagi yang tidak berhaji? Seperti yang kita katakan bahwa hadis terkait bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ini pendapat yang rajih, insyaallah hadisnya tidak sahih, alias dhaif. Anggaplah hadis ini dhaif misalnya, hadis ini sahih misalnya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, maka ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud di sini adalah orang yang berdoa di Arafah tersebut, ya di saat mereka wukuf, ataukah ini juga berlaku untuk di luar sana yang tidak berhaji. Ya, sebagian mengatakan ini khusus untuk orang yang wukuf.
Dan sebagian ulama mengatakan enggak, ini terkait dengan siapapun, pokoknya hari Arafah. Ya, karena disebutkan afdalud du'a, ya, seutama-utama doa atau khairud du'a adalah doa pada hari Arafah. Nah, hari ini kan terkait dengan masalah waktu. Ya. Jadi berlaku kepada siapa saja. Demikian kata mayoritas atau mungkin sebagian di antara ulama. Nah, seperti itu kaum muslimin. Ya. Baik. Ya. Wa sallallahu alaihi. Bagaimana status daging yang disembelih oleh jagal yang tidak sholat? Baik. Kalau daging tersebut bagian daripada akad, yakni bagian daripada upah, maka tidak diperbolehkan memberikan daging tersebut kepada tukang jagal. Kalau itu bagian daripada upah, semisal berapa biaya untuk penyembelihan kurban, kemudian tukang jagal berkata nanti kulit dan kepalanya untuk saya atau enggak, untuk sampean, ya baik, wes 100 saja. Artinya ketika Anda mengatakan bahwa kulit dan kepalanya tidak untuk Anda, berarti dia akan menaikkan harganya. Dengan demikian diskon itu didapatkan karena apa? Karena adanya penyerahan kepala dan kulit. Berarti ini bagian daripada akad upah. Oleh karena itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan daging. Tapi kalau tidak ada akad sebelumnya, nggak ada sangkut pautnya dengan itu, jadi dia menyembelih secara profesional, dibayar 200.000 atau 100.000, setelah itu pihak panitia memberikan daging bungkusan sebagaimana umumnya, ya, dia menyembelih atau tidak menyembelih, dia pasti dapat juga bagian, maka hal itu diperbolehkan. Ya, jadi Daging sembelihannya itu halal. ya halal. Tidak sholat jagal yang Oh, jagalnya tidak sholat, tukang jagalnya tidak sholat, pertanyaannya. Kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang tidak sholat. Sebagian ulama mengatakan seseorang dengan sengaja meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja meninggalkan sholat, walaupun dia meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, tapi sengaja meninggalkan walaupun satu sholat, maka statusnya kafir. Ini kata sebagian ulama. Dan sebagian lagi mengatakan kalau dia sholat kadang tidak, sengaja meninggalkan sholat karena malas atau tidak, dia melakukan dosa besar tetapi belum terjatuh pada kekafiran. Maka manapun pendapat dari dua ini, ya, kalau ada orang atau tukang jagal yang sudah diketahui tidak sholat, maka antum jangan menyerahkan sembelihan antum kepada tukang jagal ini. Karena kaum muslimin disembelih oleh orang yang tidak diketahui status agamanya. Misalnya kalau dia kafir, misalnya dia kafir, sebagaimana pendapat sebagian atau mayoritas ulama, kafirnya berarti tidak beragama, dia tidak Nasara, dia juga tidak Yahudi. Kalau orang Yahudi Nasara sembelihannya masih halal. Tapi kalau dia statusnya apa? Muslim yang enggak, Yahudi juga tidak, Nasara juga tidak. Oleh karena itu dia sama statusnya dengan sembelihan orang Majusi. Oleh karena itu tidak halal untuk dimakan. Oleh karena itu para panitia kurban, ya, bertakwalah kepada Allah atas sembelihan, atas kurban-kurban orang yang menitipkan kepada antum. Jangan sampai antum mencari tukang jagal yang tidak sholat. Apalagi nyembeli ini ya sederhana sebenarnya, tidak begitu rumit. Ya kan sebagian orang ada takut menyembeli karena ada beberapa aturan-aturan yang mereka baca di berbagai tulisan. Katanya kalau pisaunya terangkat satu kali, baru ditekan lagi, disembelih lagi, itu bisa menjadi bangkai. Ya. Dan seterusnya, yang membuat kaum muslimin khawatir untuk menyembelih hewan-hewan mereka. Gara-gara berbagai aturan. Belum lagi ada urat ini, urat itu, urat ini, urat itu. Ya. Padahal di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada salah seorang sahabat yang menitipkan kambing-kambingnya kepada salah seorang budak wanita, ya, yang dititipkan untuk dijaga dan diternakkan. Suatu hari ada di antara gembalaan tersebut atau kambing tersebut yang sekarat karena suatu sebab. Maka si budak ini, ya, budak, dia tidak memiliki ilmu apapun, ya, dia
mencari-cari batu lalu menghancurkannya karena di tangannya tidak ada benda tajam. Dia mengambil batu lalu menghancurkannya, lalu bagian daripada yang tajam dari batu tersebut digunakan untuk menyembelih kambing itu. Lalu sembelihan itu dibawakan kepada si pemilik kurban, pemilik kambing. Katanya, jangan kalian makan kurban ini, jangan makan kambing ini hingga aku menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu ditanyakan pun kepada Nabi dan Nabi mengatakan makanlah, ini halal bagi kalian. Lihat seorang perempuan, seorang budak wanita yang menyembelih dengan alat sederhana, bukan pisau, dengan batu. Ya, antum tahu batu kan, bukan hal yang mudah digunakan untuk menyembelih, apalagi yang namanya kambing. Ya, kalau ayam mungkin masih agak mudah, ini kambing. Ya, namun Nabi SAW mengatakan ini halal untuk kalian makan. Apalagi jika antum menggunakan pisau. Demikian. Jadi jangan serahkan sembelihan kita kepada orang yang tidak dikenal baik agamanya, apalagi dia dikenal orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Demikian. Ya. Ya. Ya, betul. Kemudian ada hadis Aisyah yang mengatakan tidak berpuasa penuh. Ya. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal. Ya, riwayat Muslim. Bagaimana kalau seseorang tidak menjalankan puasa penuh dari tanggal 1 ke 8 untuk menjalankan hadis tersebut itu juga dikatakan amal soleh. Baik. Nabi SAW kadang menganjurkan sesuatu dan kadang apa yang dianjurkan beliau tinggalkan. Semisal salat duha. Salat duha ini kaum muslimin dianjurkan setiap waktu dan setiap hari. Salat duha. Ya, berdasarkan banyak hadis. Termasuk wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan salat duha. Tetapi Nabi SAW terkadang beliau tidak melakukan sholat duha. Bahkan kata sahabat, Nabi kadang kalau meninggalkan sholat duha, seolah-olah beliau tidak pernah sholat duha. Absen sholat duha, lama, tidak terlihat. Tapi kalau lagi sholat duha terus. Begitu juga dengan puasa. Kadang Nabi SAW jika terlihat berpuasa sunnah, hampir puasa sunnah terus. Namun ketika beliau absen puasa, hampir tidak terlihat berpuasa. Karena apa? Berbagai macam kesibukan. Nah, pertanyaannya ini, kalau Nabi misalnya tidak, apakah itu lebih utama? Sekali dua, enggak duha terus. Nanti sewaktu-waktu ada duhanya. Puasa sunnah, puasa pas nanti ada waktunya enggak puasa sama sekali. Alias bahwa Nabi SAW kadang meninggalkan sesuatu karena ada uzur. Ya, kadang ada uzur karena kesibukan beliau berdakwah, karena kesibukan beliau dan lain sebagainya. Ada uzur. Tetapi bukan bermakna bahwa hal itu menghilangkan kesunahan sesuatu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ada kitab yang bagus yang ditulis oleh seorang alim tentang sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Ini statusnya seperti apa? Ya. Jadi bukan berarti kesunahan yang semestinya sunnahnya dilakukan setiap saat karena Nabi meninggalkan berarti tidak menjadi sunnah. Sunnahnya untuk ditinggalkan. Semisal kata Nabi, utama puasa adalah puasa Daud. Atau kata Nabi, orang yang berumrah di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji bersamaku. Tetapi Nabi sendiri di 10 atau di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir Ramadan itu tidak pernah berumrah. Karena beliau lebih sibuk iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Nah, demikian. Ya. Baik. Sebelum awal Zulhijjah. Yang lain ataukah yang lebih baik
Baik kaum muslimin, seutama-utama puasa adalah puasa Daud. Dan sebagaimana antum ketahui, yang disebut dengan puasa Daud itu puasa sehari, puasa tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan di dalam Islam ada juga namanya puasa yang disebut dengan puasa sebulan penuh, hampir sebulan penuh, puasa sunnah sebulan penuh, yaitu puasa Sya'ban. Bahkan Nabi bersabda bahwa seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, puasa Muharram. Ya. Puasa Muharram. Seutama-utama puasa adalah puasa di bulan Muharram. Jadi seutama-utama puasa setelah puasa wajib itu disebut dengan puasa Muharram. Artinya apa? Kalau itu seutama-utama puasa, pertanyaannya, apakah dihabiskan bulan Muharram itu dengan puasa? Atau hanya beberapa hari tertentu saja? Ya. Karena Nabi SAW juga berpuasa puasa yang disebut dengan puasa Sya'ban. Jadi ada pertanyaan, mana lebih utama, puasa Muharram di bulan Muharram atau puasa Sya'ban? Ya. Nabi untuk di bulan Sya'ban beliau tidak puasa model Daud. Tapi model puasanya apa? Hampir penuh di bulan Sya'ban. Nah, ada hadis mengatakan seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, ulama mengatakan mana lebih utama, puasa Muharram atau puasa Sya'ban? Kata ulama, di awal-awal Nabi belum mengetahui ini, keutamaan puasa Muharram. Hingga kemudian setelah itu di akhir-akhir Nabi menyebutkan puasa terbaik adalah puasa Muharram. Dan pekerjaannya, karena dia adalah sebagai puasa di bulan Muharram, maka dia bisa dilakukan secara apa namanya, secara utuh. Nah, sekarang misalnya ada lagi yang disebut dengan puasa wisol. Yang ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa wisol. Puasa wisol ini adalah puasa yang berpuasa, melanjutkan puasa itu tanpa ada berbuka. Ya. Nabi pernah melakukan hal tersebut, puasa tanpa berbuka, terus menerus tanpa berbuka, dan para sahabat juga ada yang ikut. Lalu Nabi melarang mereka karena kata Nabi, aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Kalau sampean, kalian tidak ada seperti itu. Ya, alias bahwa kata ulama ini hanya alasannya untuk tidak melemahkan para sahabat, tidak membuat tubuh mereka lemah, maka mereka dilarang melakukan puasa wisol. Nah, sebagai bentuk kasih sayang syariat terhadap umat ini adalah diberikan gang, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, jadi jika pertanyaannya misalnya, jika ada orang mengatakan saya mau berpuasa di 10 awal Zulhijjah tanpa ada pray, karena hari-harinya itu adalah hari-hari yang istimewa, tidak ada amal soleh dilakukan di dalamnya kecuali itu lebih afdol, maka sudah benarlah dia ketika melakukan puasa tersebut. Namun ketika nanti dia di hari itu mau melakukan puasa Daud, ya, dia melakukan puasa Daud selain dari hari-hari yang 10 ini, maka tidak menjadi soal. Jadi ala kulli hal, pertanyaan yang utama adalah apakah berpuasa selain puasa Daud? Ya kan, puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak. Apakah orang berpuasa setiap hari itu boleh atau tidak? Itu pertanyaannya. Apakah boleh berpuasa tanpa gang berbuka puasa? Ya. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Tentu jawabnya boleh. Ya, bukan hal yang diharamkan, karena Nabi SAW pun berpuasa sunnah semisal di bulan Sya'ban itu tanpa digang, tetapi terus menerus. Hanya sehari atau 2 hari beliau tidak berpuasa. Nah, baik. Jadi ini memanfaatkan momen di 10 awal yang terbaik. Nah, demikian kaum muslimin. Tapi jika orang membatasi dengan puasa Daud atau Senin Kamis, bahkan hanya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah saja, maka dia sudah mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis beramal di 10 awal Zulhijjah. Demikian. Ya. Tadi kalau nggak salah Ibu tadi kan puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Baik. Tanggal 9
misalnya tidak berpuasa. Berpuasa tanggal 9. Kalau tidak dibahas tanggal 9-nya, kalau maksudnya kalau untuk 9 tidak dibahas, karena ini sudah tidak perlu dibahas karena memang ada dalilnya. Ya, yang menjadi pembahasan ini satu tanggal 8 dimaksimalkan puasanya tanpa ada pre sedikit pun. Itu maksudnya. Nah, Gini Mas, yang lain punya. ya. Tadi banyak kajian menyebutkan bahwasanya puasa tarwiyah itu tadi kan Tidak sahih, palsu hadisnya. Ya. Saya kemarin itu bergerak tidak puasa 1 sampai 8 tidak, tapi hanya tanggal 8 dan 9. Baik. 8, tapi niat saya itu bukan untuk puasa tarwiyah, tapi puasa dalam rangka 10 awal Zulhijjah. Baik. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang kita persoalkan adalah sengaja melakukan tanggal 8 itu karena meyakini ada keutamaan khusus. Itu yang kita permasalahkan. Nah, ya. Yang saya masih agak bingung itu tentang potong kuku, Pak. Dan hadisnya itu kan nggak jelas, yang tidak dipotong itu kukunya hewan atau kukunya orang yang berkorban, kan nggak disebutkan jelas-jelas. Tapi ada yang disebutkan, itu kuku hewannya yang tidak boleh. Kita tetap boleh karena untuk kesehatan kan kita nggak boleh kukunya sampai panjang-panjang, mungkin kalau sampai 10 hari panjang. Iya. Itu orangnya yang berkorban yang nggak boleh khususnya berkorban, tapi kalau keluarganya potong kuku boleh. Itu yang mungkin ada kasus yang lebih kuat lagi yang disebutkan sebetulnya kuku hewan atau kuku yang berkorban. Iya. Yang pertama, orang yang mengatakan bahwa itu kuku hewan, maka dia mendatangkan suatu perkataan pendapat yang tidak diketahui oleh orang-orang terdahulu. Jadi yang dimaksud dalam hadis, barang siapa yang ingin berkorban, ya, barang siapa yang ingin, ini berbicara tentang orang yang ingin berkorban dalam hadis itu, ya, dan dia sudah melihat awal Zulhijjah, maka jangan dia memotong kukunya. Ini berbicara orang yang ingin. Dalam bahasa Arab amat jelas sekali, kembali kepada orang yang ingin berkorban, ya. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat satu hilal Zulhijjah dan ingin mau berkorban, maka jangan potong kukunya. Nya kembali berarti kembali ke si orangnya, siapa lagi? Ya, seperti itu. Kalau dia berbicara itu kembali kepada hewan korban, maka jangan dia memotong kuku korbannya. Mestinya begitu ininya redaksinya. Dan lagi pula tidak pernah istilahnya ada orang yang orang berkorban unta, kambing, sapi itu dipotong kuku-kukunya, nggak pernah ada. Kecuali kalau kuda, biasanya kuda itu biasanya memang ada dipotong kukunya. Tapi kalau sapi, kambing adalah hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang, baik sebelum korban atau setelah korban memotong kuku itu tidak ada sejarahnya. Nah, demikian. Ya. Memang pernah kami dibuat terkaget-kaget dengan ada seorang ustadz ingin jangan memotong kuku kurbannya. Ini hal yang aneh yang tidak dipahami oleh orang-orang terdahulu, bahkan kita pun tidak memahaminya. Kok bisa kulit kurbannya itu bagaimana? Tidak ada. Ya. Jadi misalnya unta misalnya, unta itu yang biasa menjadi hewan kurban, sapi, jangan memotong bulu-bulunya. Orang nggak ada memotong bulu-bulu unta dan bulu-bulu sapi. Itu ada. Kalau domba ya mungkin, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah rambut dan kukunya, yaitu pemiliknya. Karena amat jelas redaksinya. Barang siapa idza ra'aitumul hilala, apabila kau melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyya, lalu salah seorang di antara kalian mau berkorban, mau berkeinginan, ya, maka jangan potong kuku dan sebagainya. Nah, jadi kalau redaksinya itu terkait dengan hewannya, berarti ada tambahan redaksi lagi. Jangan memotong hewan kuku atau bulu korbannya. Demikian. Kalau niat berkorbannya tadi bukan mulai tanggal 1,
baru punya waktu tanggal 4 ya misalkan. Ya. Tanggal 4 baru berniat, apakah itu mulai tanggal 4 tadi tidak boleh makan? Mulai tanggal 4. Ya. Mulai tanggal 4. Kalau niat itu baru hadir. Nah. Kalau kita meninggalkan yang diharamkan Allah. Ini apa ya? Yang dijadikan soal yang yang ini. Yang kurban tidak suka daging kambing. Jadi tidak makan hewan kurbannya. Ya kalau begitu kenapa yang tidak Anda sukai aja? Ya. Ini bagaimana? Ya makan daging kurban ini menurut pendapat yang rajih hukumnya sunnah. Walaupun ada sebagian mewajibkan. Sebagian mewajibkan untuk makan daging kurban yang ia sembelih. Tapi pendapat yang kuat bahwa ini adalah sunnah karena Nabi pernah menitipkan hewan-hewan kurban beliau kepada sahabatnya dan tidak meminta dagingnya. Jadi boleh saja tidak dimakan kalau memang Anda tidak suka daging kambing. Tapi mengapa Anda tidak suka daging kambing? Daging kambing ini nikmat. Ya, subhanallah nikmat. Dibiasakan, dicobalah ini. Boleh jadi Anda terpengaruh dengan tulisan atau ada ungkapan-ungkapan mengatakan bahwa makan daging kambing ini penyebab kolesterol atau apa, menyebabkan tensi dan sebagainya. Insya Allah tidak seperti itu. Ya. Kulit hewan kurban dijual panitia. Kemudian hasilnya diberikan ke warga yang tidak mampu. Bolehkah? Panitia ini nggak usah berpikir tentang jual beli hewan kurban. Ya, cukup dia langsung bagikan kepada fakir miskin dan biarkan fakir miskin yang menjualnya. Kalau Anda lagi menjualnya, ini menambah hukum-hukum fikih lagi, menambah perdebatan lagi. Sudah wes, Anda tidak perlu ini. Anda cukup mendatangkan pembeli kulit, berikan kepada fakir miskin. Kalau Anda mau menjualnya, ini ada pembeli kulit. Ya kalau Anda mau, atau kumpulkan beberapa orang miskin, berikan satu kulit kurban dan katakan ini kalian bersekutu pada kulit kurban ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk menjualnya karena sekali lagi ada hadis yang melarang menjual kulit kurban. Demikian. Ya. Apa bagaimana yang pertama? Yang pertama, apakah perempuan yang lagi haid atau sedang haid itu mendapat pahala yang sama atau durasi yang sama 2 tahun pada yang berniat untuk puasa di Arafah. Ya. Kemudian yang kedua, apakah tidak sama berlaku bagi perempuan haid tentang sholat Idul Adha harus datang dulu sekali. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi siapa yang dikehendakinya dan tidak atau menahannya bagi siapa yang dikehendakinya. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa wanita itu separuh akal dan separuh agama. Yang separuh agama adalah ketika mereka terkena haid, maka mereka tidak sholat. Maka itu yang dimaksud dengan separuh agama. Nah, terkait dengan Arafah seperti ini, lalu wanita haid, apakah dia dihitung mendapatkan pahala puasa Arafah atau tidak mendapatkan? Sebagian ulama mengatakan bahwa diharapkan dia juga mendapatkan ketika niat itu ada. Ya, ada. Jadi niatnya ada tapi terhalang karena haid. Ya, terhalang karena haid. Sebagian lagi mengatakan bahwa haid ini adalah darah normal, dia bukan penyakit. Ya, bukan penyakit. Oleh karena itu, jika dia betul haid, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan puasa Arafah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau memberikan pahala dari sisi yang lain. Semisal wanita sholat di rumah lebih utama daripada sholat berjamaah di masjid. Kalau disebut lebih utama, berarti lebih utama jika dia sholat berjamaah di masjid, pahalanya lebih besar dibanding dia sholat berjamaah di masjid. Kemudian wanita apabila sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, menjaga kemaluannya,
maka akan dikatakan masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu sukai. Yang ini tidak ada pada laki-laki. Ya, alias Allah memberikan keutamaan pada siapa yang dikehendakinya dan menahan keutamaan itu pada siapa yang dikehendakinya. Semisal hadis yang lain bahwa orang-orang miskin datang mengadu kepada Nabi tentang mereka sudah mendahului orang-orang kaya, sudah mendahului mereka dalam kebaikan. Mereka sholat sama dengan sholat kami, puasa ia podo puasa kami, tetapi mereka memiliki kelebihan harta, ya, di mana mereka memiliki kelebihan harta, ya, yang tidak bisa kami lakukan untuk bersedekah. Lalu Nabi mengarahkan, bagaimana jika aku mengajarkan kepadamu amalan yang jika kalian amalkan itu bisa mengimbangi mereka, bisa menyusuli mereka. Maka bacalah setelah usai sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah. Setelah berapa masa kemudian mereka kembali datang dan berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya juga mengetahui zikir ini, amalan ini, ya, amalan ini bocor di tengah-tengah mereka sehingga mereka juga mengamalkannya, ya. Katanya Nabi, Allah memberikan keutamaan bagi siapa yang dikehendakinya. Karena betapa banyak juga orang kaya tapi tidak bisa melakukan amalan tersebut. Betapa banyak orang yang memiliki harta tetapi juga tidak bisa mendapatkan tidak bisa melakukan bersedekah sebagaimana orang-orang kaya yang bersedekah lainnya. Jadi intinya ya kita berharaplah bahwa dengan niat itu, ya, niat itu bisa membantu dia untuk mendapatkan keutamaan hari Arafah. Tetapi sekali lagi hadis ini memang bersyarat dengan berpuasa, bukan hanya sekedar niat, tapi puasa. Itulah yang menghapuskan dosa selama 2 tahun. Nah, demikian. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita di 10 awal Zulhijjah dan pada puncaknya besok, kaum muslimin. Pada puncaknya esok. Jadi jika memang antum masih memiliki kelebihan dari harta, maka berkurbanlah kaum muslimin. Tidak antum harus titipkan di masjid, berkurbanlah di depan rumah antum dan undanglah keluarga, kerabat-kerabat dekat atau tetangga-tetangga sekitar untuk bisa menikmati daging kurban yang antum sembelih. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekaligus ini pengumuman pekan depan kajian kita libur dulu. Ya, pekan depan kajiannya libur. Ya, 2 atau 3 pertemuan. Ya, kami ada rencana safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.